Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 3. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi satu sama lainnya, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Sebagai contoh, benda mati seperti tanah, air, matahari memiliki hubungan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Seperti daerah yang banyak tumbuhannya, daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki resapan air tanah yang berlimpah. Hal itu diakibatkan karena tanaman membantu tanah untuk menahan dan menyimpan air di dalam tanah dengan baik. Lantas, bagaimana dengan manusia? Hubungan manusia dengan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hubungan manusia dengan lingkungan di mana manusia menyesuaikan diri dengan alam. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan lingkungan di mana manusia memanfaatkan alam sekitarnya. Contoh hubungan manusia menyesuaikan diri dengan alam, misalnya manusia mempelajari peristiwa alam di lingkungannya. Petani menyesuaikan waktu bercocok tanam dengan musim agar tumbuhan tumbuh dengan baik. Nelayan memilih waktu berlayar sesuai dengan cuaca agar terhindar dari bencana dan peroleh ikan yang banyak. Kegiatan ini menunjukkan hubungan manusia dengan lingkungan di mana manusia menyesuaikan diri dengan alam. Selanjutnya contoh hubungan manusia dalam memanfaatkan alam sekitar, misalnya yang pertama, manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, manusia membuat hujan buatan untuk menanggulangi kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Kegiatan ini menunjukkan hubungan manusia dengan lingkungan di mana manusia memanfaatkan alam sekitarnya. Ayo membaca. Sekarang, marilah kita membaca teks yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di satu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang lebih baik dan berlimpah. Hal ini karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Misalnya para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan peroleh tangkapan ikan yang sangat banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Ayo berdiskusi. Sekarang, marilah kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Kita lihat kembali bacaan yang sudah kita baca memiliki judul yaitu Manusia dengan Lingkungan Alam. Dengan demikian, judul dari bacaan di atas adalah Manusia dengan Lingkungan Alam. Yang kedua,
Tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Berikut ini adalah kata-kata kunci di setiap masing-masing paragraf. Untuk paragraf 1, kata kuncinya adalah makhluk hidup dan lingkungan alam. Paragraf 2, kata kuncinya adalah benda mati dan makhluk hidup. Paragraf 3, kata kuncinya adalah makhluk hidup dan benda mati. Paragraf 4, kata kuncinya adalah hubungan, menyesuaikan diri, dan memanfaatkan alam. Paragraf 5, kata kuncinya adalah manusia, alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nomor 3, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan. Kemudian, mintalah temanmu untuk menjawabnya. Adapun pertanyaan yang bisa kita buat yaitu, pada paragraf pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Pada paragraf kedua, apa hubungan benda mati dengan makhluk hidup dalam satu lingkungan? Pada paragraf ketiga, mengapa makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati? Pada paragraf keempat, mengapa petani harus menyesuaikan diri dengan alam? Pada paragraf kelima, apa saja contoh teknologi yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Nah, jika kamu bisa menulis jawabannya di kolom komentar. Nomor 4, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Untuk pertanyaan ini, silahkan kamu buat sendiri sesuai dengan apa yang ingin sekali kamu ketahui. Misalnya di sini, kita ingin mengetahui yang pertama, mengapa makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati? Yang kedua, apa hubungan benda mati dengan makhluk hidup dalam suatu lingkungan? Nomor 5, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Dari bacaan di atas kita dapat menyimpulkan, makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Nomor 7, apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Dengan demikian, interaksi yang terjadi dapat berupa interaksi makhluk hidup dengan benda mati dan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nomor 8, jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Salah satu contoh bentuk interaksinya yaitu, daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Nomor 9, jelaskanlah interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi di mana manusia menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi di mana manusia memanfaatkan alam sekitarnya. Nomor 10, berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam misalnya, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Sementara para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan peroleh tangkapan ikan yang lebih banyak. Nomor 10, jelaskan pokok pikiran di setiap paragraf dengan menggunakan tabel. Lengkapi juga informasi penting pada setiap paragrafnya. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut. Untuk paragraf 1, pokok pikirannya yaitu hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Informasi penting yang kita dapat, lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Pada paragraf 2, pokok pikirannya yaitu benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi. Informasi yang kita dapat, bentuk hubungan antara benda mati dengan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu dan curah hujan, mempengaruhi jenis tanaman dan tumbuhan dan hewan yang berkembang. Pada paragraf 3, pokok pikirannya yaitu makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Informasi penting dari paragraf 3 adalah daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah yang melimpah. Hal ini karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah. Pada paragraf 4, pokok pikirannya yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Dan informasi penting yang kita dapat, hubungan manusia membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam, dan hubungan manusia yang membuat manusia untuk dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Pada paragraf 5, pokok pikirannya yaitu
pemanfaatan alam oleh manusia, dan informasi penting yang kita dapat adalah untuk menanggulangi akibat kemarau panjang, manusia membuat hujan buatan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Nomor 11, buatlah sebuah tulisan dalam suatu paragraf yang menjelaskan tentang bacaan di atas. Gunakanlah pokok pikiran dan informasi penting di atas dalam tulisanmu. Usahakanlah untuk menggunakan bahasamu sendiri. Berikut ini adalah tulisan yang dapat kita buat. Makhluk hidup dan lingkungan saling berhubungan. Selain dengan lingkungan, makhluk hidup juga berhubungan dengan benda mati. Makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Ada dua macam hubungan antara manusia dengan alam, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan alam dan pemanfaatan alam oleh manusia. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Konvensi hak anak. Anak-anak merupakan penerus bangsa. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan anak harus diutamakan. Akan tetapi, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak di antara mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapat menjangkau pendidikan. Dengan demikian, hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah disetujui oleh semua pimpinan negara yang ada di dunia. Apa itu konvensi dan apa itu hak? Konvensi berasal dari kata konvension yang merupakan sebuah aturan yang didasarkan pada kebiasaan dan bersifat tidak tertulis. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan oleh seseorang. Berikut ini adalah hak yang harus diterima atau didapatkan oleh seorang anak. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, hak perlindungan. Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan diri dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Yang ketiga, hak untuk tumbuh dan berkembang. Hak untuk tumbuh dan berkembang yaitu hak untuk memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Yang keempat, hak berpartisipasi. Hak berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak tersebut. Ayo membaca. Berikut ini adalah hak-hak seorang siswa. Tiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membuatnya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, hak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, hak untuk mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, hak untuk pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerima siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, hak untuk memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, hak untuk menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Ayo berdiskusi. Selanjutnya, mari kita menuliskan apa saja hak-hak sebagai seorang pelajar. Seorang pelajar memiliki beberapa hak, diantaranya yang pertama,
hak untuk mendapatkan pengajaran dari guru di sekolah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang kedua, hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan nilai sesuai dengan hasil usaha yang dilakukan. Yang keempat, hak untuk menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, hak untuk mengemukakan pendapat dalam rapat dan musyawarah kelas. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi manusia dengan lingkungan alam. Dan kita juga telah belajar mengidentifikasi konvensi hak anak. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Yang kedua, tuliskan contoh hak-hakmu sebagai siswa. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.